Roma pasal yang ke-12. Tema kita hari ini adalah tampil beda dari dunia. Roma 12 ayat yang kedua. Kalau bisa saya memberikan subtemanya itu agak bernada generasi Z ya. Agak gaul gitu ya. Subtemanya saya buat kita sudah selamat. So what? Ya. Kita sudah selamat. So what? Tampil beda dari dunia. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang kedua. Mari kita membaca ayat yang ke-1 pria, ayat yang kedua wanita. Kenapa saya mengajak kita membaca dari ayat 1? Karena itu sangat berkaitan. Nanti saya jelaskan kaitannya di mana. Ya. Baik, para mahasiswa sekalian, kita membaca ayat yang ke-1, kemudian mahasiswi membaca ayat yang ke-2. Ya. 3, 2, 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih sudah membacakan firman Tuhan. Terima kasih untuk partisipasinya. Ketika saya menerima ayat ini untuk menjadi pembelajaran kita, saya cukup terkejut. Karena ini diambil dari kitab Roma, saudara-saudara ya. Kenapa kitab Roma? Ada apa dengan kitab Roma? Kalau kita mempelajari sejarah kekristenan, kitab Roma itu adalah kitab favorit para teolog. Kitab Roma itu adalah kitab favorit daripada Martin Luther. Kitab Roma itu adalah kitab yang ketika dibacakan menggugah hati John Wesley, yang membuat dia semakin semangat di dalam penginjilannya. Kitab Roma itu adalah kitab yang disukai oleh para pemimpin rohani. Dan kitab itu telah banyak mengubah banyak orang. Kitab ini adalah kitab yang dipersiapkan oleh Rasul Paulus untuk dibagikan kepada jemaat Roma. Artinya ini sesuatu yang spesial, dia merasa ini sesuatu yang harus dibagikan kepada jemaat Roma, dan jemaat Roma perlu mengerti akan kitab Roma ini. Roma itu bukan jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara sekalian, itu bukan jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus merasa terbeban untuk membagikan pengajaran yang berasal dari Tuhan, yang diperoleh oleh Rasul Paulus, dan dia pengen bagikan itu. Dia pengen orang Roma mengerti tentang apa pengajaran-pengajaran, pemahaman-pemahaman yang mau dibagikannya, dan kemudian ditulisnya di dalam surat Roma. Nah, kalau kitab Roma itu spesial untuk para teolog, Martin Luther, John Wesley, Rasul Paulus, jemaat Roma, maka untuk kita hari ini, saudara-saudara, kita perlu memberikan perhatian kita pada hari ini untuk mendengarkannya. Kita perlu memberikan sedikit tenaga ekstra, konsentrasi untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma. Amin. Buku Roma itu berisi pengajaran-pengajaran. Buku Roma itu bisa dikatakan, kitab Roma itu bisa dikatakan adalah buku teologi sistematika yang pertama. Apa itu sistematika? Apa itu teologi sistematika? Teologi sistematika itu sederhananya seperti ini. Setelah kita membaca keseluruhan Alkitab, lalu kita mengurutkannya, lalu kita mengkategorikannya, mengumpulkannya ke dalam berbagai-bagai doktrin. Tapi sebelumnya harus dibaca dulu secara keseluruhan. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia baca semuanya. Waktu itu yang masih ada perjanjian lama, Kejadian sampai Maliaki, dibacanya semuanya. Kemudian dia mendapatkan
ilham dari Tuhan, lalu menuliskan kitab Roma. Semua itu mengacu, tulisan-tulisan itu mengacu kepada kitab-kitab perjanjian lama. Dan itu semuanya berisi tentang pengajaran-pengajaran. Saudara-saudara, mahasiswa-mahasiswi sekalian. Jadi kalau itu spesial untuk Rasul Paulus, spesial untuk para teolog, maka hari ini kita perlu membuka telinga kita sedikit. Spesialnya di mana? Amin. Kitab Roma dapat dibagi ke dalam 2 bagian. Ada 16 pasal. Pasal 1 sampai pasal 11 itu berisi tentang pengajaran. Itu yang saya katakan teologi sistematikanya. Pasal 1 sampai pasal 11. Pasal 12 sampai pasal 16 itu berbicara tentang implikasinya. Jadi apa yang diajarkan pasal 1 sampai 11, pasal 12 itu berbicara implikasinya. Bagaimana seharusnya mempraktekkan, menjalani kehidupan mengacu kepada pengajaran pasal 1 sampai Jadi pasal 1 sampai 11 berisi tentang teologinya, sistematikanya, pengajarannya. Pasal 12 sampai 16 prakteknya gimana. Makanya tadi saya beri judulnya, kita sudah selamat, so what? Pengajaran yang berhasil itu harus ada so what-nya. So what-nya itu maksudnya apa? So what itu maksudnya gini. Ya, saya sudah mengerti firman Tuhan, terus apa yang harus saya lakukan? Rasul Paulus ketika berkhotbah, Rasul Petrus ketika berkhotbah di Yerusalem, banyak orang merasa terharu. Lalu mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? Apapun pengajaran yang baik harus jelas so what-nya. Khotbah-khotbah hanya akan terbang di udara kalau kita nggak tahu so what-nya. Kita harus ngapain? Bayangkan kalau kamu pergi ke dokter, kalau saudara-saudara pergi ke dokter, lalu dokter hanya menjelaskan tentang penyakit itu, tidak dikasih so what-nya, tidak dikasih obatnya, tidak dikasih tahu kita harus bagaimana, stres nggak pulang itu. Cuma dikasih tahu bahwa penyakit ini mengerikan, penyakit ini berbahaya, penyakit ini bisa membuat kita mati. Tapi nggak dikasih tahu kita harus ngapain. Pelajaran yang bagus harus kita mengerti so what-nya. Ketika kita mendengar khotbah-khotbah, jangan kita terlena dengan cerita-ceritanya, jangan kita terlena dengan humor-humornya, tapi kita harus tahu so what-nya. Jadi kalau saya udah tahu ini, terus saya mau ngapain? Itu sebabnya kenapa pasal 12, frasa yang pertama, kita akan menemukan frasa apa? Karena apa dikatakan? Karena itu. Karena itu mengacu kepada apa? Itu mengacu kepada yang mana? Pasal 12 ayat 1. Diawali dengan satu frasa, karena itu. Karena apa? Karena pasal 1 sampai 11. Karena itu. Karena yang pasal 1 tadi sampai pasal 11. Karena itu. Makanya pasal 12 berbicara tentang apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen, apa yang harus dilakukan oleh jemaat Roma. Paulus ini pinter. Dia nggak kasih pengajaran-pengajaran, lalu orang mengawang-awang, ya secara teologis, tapi nggak dibiarinnya seperti itu, tapi dia kasih tahu kita harus bagaimana. Jadi dia kasih tahu pasal 1 sampai 11, bagaimana kita beroleh keselamatan melalui Tuhan Yesus. Dia kasih tahu. Makanya saya bilang, kita sudah selamat, so what? Siapa di sini, saudara-saudara, para mahasiswa-mahasiswi yang sudah yakin bahwa kalian selamat? Angkat tangan. Saya senang kalian percaya, kalian yakin, kalian selamat. Sebagian tertawa, saya tidak tahu kenapa tertawa. Apa karena ragu? Atau karena merasa, masa sih? Dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah.
Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Saya tahu kenapa kita tertawa, mungkin sebagian kita merasa saya tidak layak. Saya banyak kekurangan. Apa benar saya diselamatkan? Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Allah. Kalau kita orang Protestan, kita mengerti 5 sola. Sola yang pertama berkaitan dengan anugerah itu yaitu sola gratia, semata-mata karena anugerah Allah. Bukan karena kekuatan kita. Tetapi mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau bukan karena kekuatan kita, ngapain kita lagi melakukan firman? Saya pernah bertanya seperti itu. Kalau keselamatan itu adalah anugerah Allah, kenapa kita harus melakukan firman? Kenapa kita harus berubah? Kenapa kita harus bertumbuh? Kenapa? Ada yang mau coba menjawab? Kalau keselamatan itu adalah anugerah Allah, ngapain kita harus berbuat lagi, Pak? Ada yang mau menjawab? Silakan. Karena kita sudah menerima keselamatan itu, jadi kita lakukan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus lakukan, toh kita sudah selamat? Ya karena timbal balik itu sih, Mal. Maksudnya ya kita bukan berbuat baik, bukan karena selamat, tapi kita selamatkan, kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Betul, sebagian, ya terima kasih sudah berusaha. Tapi sebagian orang berpikir, toh saya sudah selamat, ngapain saya harus berbuat lagi? Sebagai bentuk rasa syukur. Ada lagi? Ayo kita brainstorming ya. Kan udah selamat, so what? Ngapain lagi? Kita brainstorming ya sedikit ya. Supaya yang lain juga ikut selamat. Artinya Tuhan menggunakan kita menjadi alatnya. Oke, bisa saja. Apa lagi? Ya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Hubungannya apa di situ? Mati di kayu salib, oke. Tapi kalaupun kita berbuat, itu bukan untuk selamat lagi. Itu bukan untuk selamat lagi, ya kan? Nah, kenapa saya tanya begini? Karena begini, kebanyakan kita pikir selamat itu berarti kita masuk surga. That's it gitu. Kita nggak berpikir bahwa selamat juga adalah kualitas hidup kita. Jadi orang selamat itu mempunyai kualitas hidup yang baik. Itu adalah manifestasinya. Kalau kita diselamatkan, maka cara hidup kita, maka kualitas hidup kita juga akan bertumbuh. Artinya Tuhan hadir dalam hidup kita, artinya Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan itu termanifestasi di dalam kehidupan kita. Jadi jangan berpikir selamat itu hanya masuk surga gitu. Itu hanya salah satu dari sekian banyak. Itu hanya salah satu dari sekian paket gitu ya. Itu hanya salah satu item dari paket keselamatan. Paketnya kalau kita selamat itu banyak. Cara pikirnya berubah, cara hidupnya berubah, kebiasaannya berubah, karakternya berubah. Semakin baik, semakin mirip dengan Kristus. Lebih menikmati hidup, lebih diberkati, lebih berhikmat, menjalani hidup dengan baik. Itu adalah paketnya. Itu adalah bagian daripada keselamatan. Kita lihat lagi pada ayat yang ke-12 ya. Kita lihat lagi pada ayat yang ke-12. Tadi saya sudah katakan paket pasal 1 ayat 11 itu doktrinal, pasal 12 sampai 16 itu praktikal. Frasa karena itu berkaitan dengan pasal 1 sampai 11. Karena berdasar atas implikasi dari pasal 1 sampai 11, maka itu artinya yang di ayat 1. Karena berdasar atas implikasi dari pasal 1 sampai 11, maka apa dikatakan? Maka aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita perhatikan, ada format di dalam perkataan Paulus itu. Format komunikasi yang sangat luar biasa. Ada bentuk positif pertama, lalu kemudian diikuti dengan bentuk negatif, lalu diikuti lagi bentuk positif. Kalau kamu mau memberikan pesan yang bagus kepada orang, kamu kasih tahu apa yang harus dia lakukan, dan juga kasih tahu apa yang jangan atau tidak harus dia lakukan. Itu adalah komunikasi yang sangat bagus. Kalau kita membaca kitab Amsal, kita akan menemukan format itu. Kamu harus begini-begini, dan kamu jangan begitu-begitu. Jadi nggak hanya dikasih tahu, kamu harus begini, tapi nggak kasih tahu, kamu jangan begitu. Di dalam semua bidang ilmu, kita di sini semua kuliah, saudara-saudara semuanya kuliah. Kalau kalian melihat instruksi-instruksi dalam perkuliahan, instruksi-instruksi di dalam laboratorium, penelitian, semuanya ada bentuk positif dan ada bentuk yang negatif, supaya kita tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Ada do, ada don't-nya. Kalau kamu mau menjadi seorang komunikator yang bagus, kamu harus kasih tahu do-nya, tapi juga kamu harus kasih tahu don't-nya. Ayat 1 do-nya apa dikatakan Paulus? Do-nya apa di situ? Persembahkanlah tubuhmu, itu adalah do-nya. Persembahkanlah tubuhmu. Don't-nya yang mana? Ayat 2. Jangan serupa dengan. Jadi ada do, ada don't. Kemudian ada do-nya lagi setelah itu apa? Tetapi ada do, ada don't. Persembahkan tubuhmu, jangan serupa dengan dunia, dan berubah. Mungkin kita tidak merasa bahwa ini penting. Kita tidak merasa berubah itu penting. Kita tidak merasa mengalami transformasi hidup itu penting. Kita tidak merasa bahwa karakter kita ditumbuhkan itu penting. Tapi suatu hari, waktu kamu bekerja, waktu kamu menikah, waktu kamu berkeluarga, perubahan, transformasi hidup sangat dibutuhkan. Sekarang kamu tidak merasa bahwa itu penting. Saya dulu mempunyai IQ yang relatif tinggi. Tapi ketika saya mengalami kehancuran dalam kebiasaan, karena saya suka bolos. SMP bolos. Absennya tetap ada, tapi bolos. Gitu. Dari SMP. Jadi kami punya tembok di belakang kantin. Kalau bolos, loncat dari tembok itu. Dan saya melakukan itu sering sekali dengan teman. Saya belum merasakan apa efek negatif daripada bolos. Belum merasakan. Tapi setelah saya masuk ke dalam dunia yang lebih tinggi lagi, kuliah, dunia pekerjaan, saya merasa disiplin itu sangat penting. Saya mengalami kewalahan untuk datang tepat waktu. Bos saya, atasan saya, itu orang dari luar negeri yang sangat disiplin. Kalau kami terlambat, disuruh bayar. Dia sudah ada kayak celengannya, terlambat, bayar. Kami sudah sepakat. Jadi saya sering bayar. Terlambat. Dapat peringatan, kamu terlambat sekian kali. Hati-hati. Kalau masih terus terlambat, kamu bisa dikeluarkan. Dulu saya nggak terlalu, awalnya belum terlalu mengerti, ini apa gunanya. Ya, saudara-saudara, para mahasiswa. Belum terlalu mengerti.
Tapi setelah itu saya mengerti bahwa perubahan, transformasi hidup itu sangat berguna. Saya mau kita memikirkan sebuah kasus. Apa akibatnya kalau orang sulit untuk sabar? Apa kemungkinan yang bisa terjadi kalau kita tidak terbiasa untuk sabar? Berantem, apa lagi? Emosi, apa lagi? Banyak hal. Kalau dalam perkuliahan tidak biasa sabar, apa akibatnya? Lama kali pun lulusnya. Lama kali, 4 tahun. Enggak bisa 4 bulan ya. Kita akhirnya mengundurkan diri. Dalam konteks pernikahan. Ya. Mungkin bisa berpisah. Ya, mungkin banyak kali bertengkar. Mungkin banyak juga barang-barang yang rusak. Karena dilempar-lempar sana sini. Apa lagi? Pisah kamar. Hah? Pisah kamar. Pisah kamar. Banyak. Karena tidak sabar langsung keluar kata-kata yang jahat. Langsung sakit hati. Saling benci, saling dendam. Itu baru satu loh. Baru sabar loh. Itu baru satu loh. Betapa pentingnya, betapa perlunya kita untuk mengalami transformasi, saudara. Betapa penting itu. 2 poin yang disampaikan di dalam pasal 1 ayat 11. Yang pertama, sebenarnya ada banyak poin, tapi 2 poin penting. Yang pertama adalah keberdosaan manusia. Kita baca Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Paulus mengatakan semua orang telah berdosa. Ini mengacu kepada peristiwa kejatuhan. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga tidak ada lagi yang baik, tidak ada lagi yang layak. Mungkin orang berpikir, Pak, tapi kan saya nggak ada waktu itu. Benar, kita tidak ada, tetapi ini ilustrasinya seperti pencemaran. Pencemaran itu kalau satu udah kena, yang lainnya semua sudah kena. Misalnya, 1 ember air, banyak kan? Ditaruh 1 tetes racun. Ditanya kita, siapa yang mau minum? Kita nggak bisa bilang, tadi yang saya buat cuma 1 tetes loh. Airnya 1 ember, mau nggak? Artinya apa? Semuanya sudah tercemar. Sama. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia telah berdosa. Semuanya menjadi tidak baik. Semuanya menjadi kurang. Semuanya menjadi lemah. Semua menjadi tidak layak di hadapan Allah. Karena apa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Sedikit kita berdiskusi. Kenapa Tuhan harus taruh buah di taman itu? Buah pengetahuan. Kenapa harus ada itu? Mengapa itu harus ada? Menguji keimanan manusia. Apa lagi? Ada lagi? Menggenapi firman-Nya. Ada lebih jelas lagi? Kenapa Tuhan harus taruh buah pengetahuan baik dan jahat di situ? Mau menjawab? Sedikit berdiskusi. Buah itu adalah pembeda antara Tuhan dengan manusia. Tuhan yang berotoritas, manusia adalah ciptaan yang harus tunduk kepada otoritas. Harus respect, harus patuh. Dengan cara itulah manusia mengasihi Tuhan. Ketika dia mau tunduk, ketika dia mau patuh kepada Tuhan, hanya dengan buah pengetahuan yang baik dan jahat.
Kira-kira peraturan ini susah nggak? Kenapa tidak susah? Kenapa peraturan ini tidak susah? Karena ada banyak yang bisa dimakan. Kecuali dibilang, semua buah di sini nggak boleh kau makan. Yang boleh kau makan cuma buah pengetahuan ini. Itu susah. Tapi ini mudah. Kamu boleh makan semuanya, tapi tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ibarat kita pergi ke pesta, yang punya pesta bilang, semua menu ini boleh kamu makan kecuali tusuk gigi. Itu susah atau gampang? Mudah. Kenapa? Karena yang lain bisa dimakan. Dia nggak bilang, semuanya nggak boleh kau makan, yang boleh kau makan cuma tusuk gigi. Itu penderitaan. Itu susah sekali. Jadi ini cuma mengatakan buah pengetahuan yang baik dan jahat jangan dimakan, semuanya boleh. Kenapa dengan memakan itu, manusia jadi berdosa? Kenapa dengan memakan itu manusia jadi berdosa? Bagaimana dia jadi menjadi berdosa dengan hanya memakan itu? Manusia menjadi berdosa dengan memakan itu karena dia mulai meragukan Allah. Makanya hati-hati kalau kita ragu terhadap Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan ragu. Pertama mereka ragu. Benar enggak ini Tuhan ini? Jangan-jangan dia cuman bohongin kita. Jangan-jangan benarlah yang dibilang iblis itu. Kalau kita makan nanti kita lebih baik. Dia mulai meragukan Tuhan. Dia mulai berpikir, bagaimana saya independen, tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Kalau saya harus mematuhi Tuhan, kalau saya harus mendengarkan Tuhan, kalau saya harus percaya kepada Tuhan, berarti saya perlu bergantung kepada Dia. Jadi dosa manusia ketika itu adalah karena keraguannya, karena ketidakpercayaannya, dan karena independensinya. Hari ini kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, ragu kepada Tuhan, dan independen terhadap Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, itu adalah satu pilihan, keputusan, dan kesalahan yang besar, saudara-saudara. Jangan mencontoh Adam dan Hawa. Ragu terhadap Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, independen terhadap Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan. Ini yang banyak dialami oleh saudara-saudara kita di negara-negara barat. Merasa tidak perlu kepada Tuhan. Merasa ragu kepada Tuhan. Merasa tidak percaya kepada Tuhan. Saya tidak katakan semua, tetapi banyak. Akibatnya apa sekarang? Mereka kewalahan. Ada banyak remaja-remaja yang menembaki orang tua. Ada banyak remaja-remaja yang mencuri mobil. Ada banyak remaja-remaja yang menembaki orang di sekolah. Mereka kewalahan. Ada banyak dosa-dosa seksual. Dan mereka kewalahan. Ini adalah akibat daripada apa, saudara-saudara? Keraguan. Kita sebutkan keraguan, ketidakpercayaan, dan independensi. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada kitab Roma pasal yang ketiga. Itu poin besar daripada pasal 1 sampai 11. Poin yang satu lagi adalah keselamatan oleh Yesus, Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 15. Roma pasal 5 ayat 15. Yang pria baca ayat 15. Yang wanita baca ayat 21. Kita baca 3. Ya, prianya dulu ayat 15. 3, 2, 1. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat 21, wanita. Supaya sama seperti dosa
berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi Paulus mengatakan kita diselamatkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita diselamatkan. Dengan beriman, dengan percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan. Pertanyaannya tadi seperti yang saya katakan di awal adalah so what? Kalau kita percaya kepada Tuhan dan kemudian kita mempraktekkan kebenaran-kebenarannya, maka itu akan termanifestasi di dalam karakter-karakter kita. Makanya di ayat 2 dikatakan berubahlah. Berubahlah apa dikatakan? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita perlu berubah. Kita perlu mengalami transformasi. Dan itu nanti akan menjadi berkat di masa depan. Kalau kita nggak berubah, kalau kita nggak bertumbuh, nanti jadi problem di depan. Sama seperti saya, pernah tidak disiplin, mengalami masalah ketika bekerja. Kalau kita tidak bertumbuh, kalau kita tidak berubah, nanti masalah di pernikahan. Kalau kita nggak berubah, nggak bertumbuh dari sekarang, masalah di keluarga. Masalah dalam kehidupan. Karena kita tidak mengalami transformasi. Apabila kita mau berubah, bertumbuh, mengalami transformasi, kedepannya akan banyak berkat. Siapa yang senang berteman dengan teman yang baik? Kita bisa mengerti itu. Kita sangat nyambung. Kita suka teman yang baik. Pertanyaannya, kita jadi teman yang baik nggak untuk orang lain? Dan untuk menjadi teman yang baik untuk orang lain, kita perlu berubah, kita perlu bertumbuh, kita perlu menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Amin. Maka kita akan menjadi berkat. Orang lain juga yang menjalankan hal yang sama dengan kita juga akan menjadi berkat untuk kita. Karena kita punya teman yang baik. Tapi menjadi kutuk ketika teman kita suka membuli, suka ngejek, suka menjatuhkan, bicaranya yang negatif, tidak memberi semangat, menjadi kutuk bagi kita. Tapi menjadi berkat ketika mereka berubah, bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita pun demikian. Amin. Makanya kita perlu berubah, amin. Kita perlu berubah. Kita perlu mengerjakan keselamatan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 12. Jadi kehidupan Kristen itu adalah kembali kepada penciptaan Tuhan yang baik, restoratif, transformatif, berubah, progresif, terus maju di dalam hidup kita. Restoratif dalam hubungan dengan Allah. Hubungan kita diperbaharui. Transformatif adalah perubahan karakter kita. Progresif dalam perjalanannya seiring waktu semakin baik dan semakin baik. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Berdasarkan Roma 12, dikatakan kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyerahkan hidup kita kepada dosa. Kita perlu bergantung kepada kekuatan dan hikmat Tuhan. Saudara-saudara, kalau kalian membaca tokoh-tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab, mereka semuanya mempunyai kekurangan. Jangan salah membaca Alkitab. Kalau kita baca Yusuf, jangan kita pikir Yusuf itu hebat dengan sendirinya. Yusuf itu banyak kekurangannya. Sebutkan satu kekurangan Yusuf. Awal-awal dia membuat saudara-saudaranya iri hati. Kenapa? Dia sombong. Dia suka membanggakan kelebihannya, karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Lalu saudaranya iri hati, akhirnya sakit iri hati saudaranya, dijual dia. Itu udah saking sakit hati sekali. Sombong kali adik kami ini. Makanya kalau kita punya saudara-saudara di rumah, jangan suka menyombongkan diri. Mungkin kita kuliah, dia tidak kuliah. Lalu kita bilang, enak kali kuliah nih. Wih, dapat kiriman banyak. Banyak teman-teman. Dia sudah tahu, tapi jangan dipanas-panasin. Ya, itu yang terjadi dengan Yusuf, dia sombong. Jadi saking sombongnya, saudara-saudaranya ngobrol. Gimana kita jual aja dulu ini. Dijual. Dijual. Dan kalian tahu apa yang dilakukan Tuhan terhadap Yusuf? Tuhan merendahkan dia sampai dia menjadi budak,
merendahkan dia sampai ke penjara bawah tanah sebelum Tuhan meninggikan dia. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau kita mau berubah, kalau kita mau bertumbuh, kita memerlukan Tuhan. Kita ini sebenarnya banyak kekurangan. Saya banyak kekurangan. Kalian pun demikian. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu bergantung kepada Tuhan. Kita pasti berubah kalau kita bergantung kepada Tuhan. Kita pasti berhasil kalau kita bergantung pada Tuhan. Roma 8 ayat 29. Catat aja. Tuhan mengatakan bahwa dialah yang akan mengubahkan kita. Dialah yang akan menumbuhkan kita. Dialah yang akan menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu kita perlu bergantung kepada Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Amin. Kita perlu percaya kepadanya. Mengasihi Dia. Menyerahkan hidup kita. Melakukan firman-Nya. Dan tekun dan bertumbuh. Kalau tentang sama atau tidak dengan dunia, itu adalah akibat. Itu adalah akibat karena kita memilih nilai-nilai yang berbeda. Kata dunia di situ bukan berarti bahwa di dunia ini tidak ada orang yang baik. Dunia ini hanya metafora tentang kecenderungan orang untuk berbuat jahat. Itu adalah sebuah metafora. Bahwa kecenderungan di dunia orang berbuat jahat. Tetapi kita harus mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Itu sebabnya dikatakan kita tampil berbeda karena nilai-nilainya berbeda. Pola pikirnya berbeda. Cara pikirnya berbeda, cara hidupnya berbeda. Dan kalau kita mau mengikut Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, kita berubah, mengalami transformasi, menjadi berkat, dan kita sendiri akan menerima berkat itu. Amin. Mari kita berubah, amin. Mari kita bertumbuh, amin. Kita tutup di dalam doa.